Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis akan mempresentasikan mengenai pemasaran sosial terhadap perilaku tawaran antar remaja yang beranggotakan Ridwan Alamsyah dengan NIM akhir 231, saya Nuaranik Bagaskoro dengan NIM akhir 243, dan Karli Yahya dengan NIM akhir 246. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya, di mana masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam suatu perkembangan manusia. Dikatakan demikian karena remaja itu berada di antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Nah, pada masa remaja ini, seseorang akan melakukan pencarian jati diri mereka, di mana mereka mulai melakukan perilaku untuk mencoba-coba karena memiliki tingkat rasa penasaran yang tinggi. Dan pada saat masa remaja ini, tidak jarang para remaja tersebut melakukan tingkah laku yang dianggap melanggar hukum atau aturan yang ada. Dalam hal ini, bisa disebut dengan kenakalan remaja. Dikatakan sebagai kenakalan remaja apabila tindak dari perbuatan sebagian para remaja tersebut bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum, dan merusak dirinya sendiri menurut rilis tahun 2010. Topik permasalahan yang akan kami bahas yaitu adalah perilaku tawuran yang dilakukan oleh kalangan remaja, di mana hal tersebut dapat sangat meresahkan masyarakat lingkungan sekitar dan para pengguna jalan. Selain itu, beberapa orang menjadi korban dari perilaku tawuran ini dengan mengalami kerugian aktual, seperti fasilitas-fasilitas rumah yang rusak atau toko yang rusak, yaitu contohnya kaca yang pecah terkena lemparan batu, dan fasilitas-fasilitas umum yang dirusak, dan lain-lain. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dan masyarakat sekitar adalah dengan menjaga keamanan lingkungan sekitar. Hanya saja, belum begitu ketat sehingga perilaku tawuran tersebut kerap terjadi berulang kali di lokasi yang sama, namun di waktu yang berbeda. Selanjutnya adalah tujuan dari analisis pemasaran sosial yang kami lakukan adalah dengan mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut, di mana permasalahan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dari para remaja tersebut, melainkan membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi kasus tawuran antar remaja, sekolah atau guru, pihak berwenang, dan aparat pemerintah setempat. Oke, yang pertama adalah perilaku penyimpangan yang terjadi. Masalah yang terjadi adalah tawuran, di mana masalah tersebut memberikan kerugian aktual bagi para masyarakat sekitar, seperti kerusakan bangunan dan fasilitas-fasilitas publik yang rusak. Perilaku tersebut terjadi karena ego yang tidak mau mengalah satu sama lainnya, atau disebabkan karena adanya kesalahpahaman, dan perilaku kejadian tersebut terdiri antara kelompok remaja, di mana lokasi kejadian tersebut berada di dekat jalan Siliwangi depan Gang Alfalah, Cianjur. Nah, lamanya dari pelaku tersebut itu kerap terjadinya di saat malam minggu, sekitar di atas tengah malam atau di atas jam 12. Nah, upaya yang dilakukannya itu ada seperti adanya laporan dari warga ke pihak kepolisian terkait perilaku tawuran tersebut, sehingga pihak kepolisian memperketat daerah yang kerap terjadi perilaku tawuran, di mana pihak kepolisian juga melakukan himbauan kepada para warga, terutama orang tua yang berada di daerah tersebut, untuk lebih memperhatikan anak-anaknya, terutama anak muda atau anak remaja yang sering kali keluar rumah dan nongkrong di saat malam hari, serta melakukan pembatasan jam malam kepada masyarakat di sekitar agar kasus tersebut diharapkan tidak terulang kembali. Untuk periode pengamatan kasus ini adalah 1 hari setelah kejadian. Pihak yang diwawancaranya adalah informasi yang didapat dengan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar. Lalu yang kedua adalah kegiatan pemasaran sosial.
Tujuan dari kampanye ini yaitu mengurangi dan mencegah dari perilaku tawuran yang terjadi pada antar remaja di daerah Cianjur. Target audiensnya adalah anak-anak remaja serta orang tua dari anak tersebut yang tinggal di sekitar tempat yang kerap terjadinya aksi tawuran antar remaja. Biar objektifnya adalah melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak remaja di lingkungan daerah yang bersangkutan mengenai sisi negatif, bahaya, dan sanksi yang akan diterima dari tindakan tawuran tersebut. Knowledge objektifnya adalah perilaku tawuran tentu akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat sekitar, pejalan kaki, dan tentunya para pelaku tawuran tersebut, bahkan dapat membahayakan nyawa para pelakunya. Tawuran yang dilakukan oleh para remaja tersebut terjadi akibat dari kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya keamanan di daerah tersebut dan kurangnya kesadaran diri mengenai sisi bahaya atau dampak yang akan ditimbulkan dari aksi tawuran. Maka dari itu pihak keamanan setempat bekerjasama dengan kepolisian untuk memberikan sosialisasi kepada para orang tua serta untuk dapat lebih memperhatikan dan mendisiplinkan anak-anaknya dan mengedukasi para remaja mengenai bahaya dan sanksi yang akan didapatkan dari melakukan aksi tawuran tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan, rasa aman, dan mencegah terulangnya aksi tawuran. Dan apabila aksi tawuran tersebut kembali terjadi, maka pihak kepolisian akan menindak dengan tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada para pelakunya. Belief objektifnya adalah jika tidak dilakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada para orang tua dan anak-anak remaja, serta memberikan sanksi yang berat terhadap para pelaku tawuran, maka sudah dipastikan perilaku mereka akan sulit sekali untuk dihilangkan atau berubah ke arah yang lebih baik. Masyarakat akan selalu resah dan tidak adanya rasa aman di lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah memahami khalayak sasaran dan persaingan. Dari manfaat yang dipersepsikan untuk perilaku yang diinginkannya itu seperti menghilangkan tindak perilaku tawuran tersebut. Hal ini adalah perilaku yang baik dan memunculkan nilai positif di masyarakat. Untuk perilaku bersaingnya adalah melemparkan kaca dan batu ke jalanan, di mana pelaku tersebut tidak akan ketahuan siapa yang melempar kaca dan batu karena pelaku tawuran tersebut lebih dari satu orang, serta merusak rumah warga dan fasilitas umum, di mana membuat para pelaku terlihat lebih hebat dipandangkan teman-temannya. Untuk manfaat lain yang dirasakannya, yaitu para pelaku tawuran diharapkan sudah melakukan hal-hal yang positif di lingkungannya, seperti bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Karang Taruna, menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan tentram, serta masyarakat daerah lain yang melintasi daerah tersebut akan merasa lebih aman. Untuk perilaku bersaingnya itu di mana hal tersebut itu mereka lakukan agar lawan atau musuh mereka itu takut, seperti untuk meluapkan emosi kepada lawannya, dan hal tersebut dilakukan agar dapat mengenai lawannya. Untuk yang merusak rumah warga itu dan fasilitas umum itu agar masyarakat itu takut dan tidak ikut campur, serta menjadikan kepuasan tersendiri bagi para pelaku tawuran tersebut. Dan material bangunan yang telah rusak diambil untuk dijadikan alat tawuran. Untuk hambatan atau biaya yang dipersepsikannya itu yang untuk perilaku yang diinginkannya seperti edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat sekitar, terutama para pelaku tawuran, namun terkadang yang sulit untuk dihilangkan atau diindahkan. Untuk perilaku bersaingnya atau dari hambatan dan biaya yang dipersepsikan itu dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan bagi para pengguna jalan, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun para pemilik toko yang telah bangunannya dirusak. Untuk persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan dari segi perilaku yang diinginkan, yaitu edukasi yang telah diberikan dapat diterima oleh sebagian atau beberapa pelaku tawuran.
untuk perilaku bersaing dari segi manfaat atau biaya lain, yaitu pelaku tawuran dapat melukai pengguna jalan atau orang lain yang tidak terlibat dengan tawuran tersebut, di mana para pelaku tawuran telah berkontribusi terhadap barang yang rusak yang berceceran di jalanan berupa material bangunan dan mengambil serta membersihkan jalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kalijaya dengan NIM 246 yang akan melanjutkan tentang taktik pemasaran sosial. Perilaku bersaing di sini ada mengurangi manfaat, perilaku yang diinginkan, meningkatkan manfaat. Taktiknya memberikan edukasi kepada orang tua dan para remaja mengenai bahayanya aksi tawuran. Terus mengurangi biaya atau hambatan. Taktiknya mengadakan sosialisasi secara langsung kepada orang tua dan para remaja dapat mempermudah penyampaian informasi mengenai sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan aksi tawuran. Dan yang kedua ada meningkatkan biaya hambatan. Di sini ada setelah dilakukannya sosialisasi dan edukasi, hasil sosialisasi tersebut akan disebarkan ke seluruh masyarakat kampung Cikaret. Dan yang taktik keduanya dengan mengadakannya sosialisasi dan melakukan edukasi terhadap masyarakat yang bersangkutan atau orang tua dan para remaja, maka diharapkan dapat memperketat keamanan di daerah kampung Cikaret agar terciptanya lingkungan yang aman. Selanjutnya ada merancang produk dan tawaran pasar. Di sini ada produk inti atau manfaat. Terus ada perilaku aktual, perilaku, terus ada produk tambahan atau objek dan layanan tangibles. Di sini ada produk inti manfaat, itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para pemuda atau anak-anak remaja mengenai bahaya dari perilaku tawuran dan menghilangkan kebiasaan perilaku negatif tersebut agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman. Perilaku aktual atau perilaku ini mengadakan sosialisasi dan himbauan terhadap para remaja dan orang tua di lingkungan masyarakat serta sekolah mengenai bahaya dan hal negatif yang akan ditimbulkan dari perilaku tawuran. Dan yang ketiga ada produk tambahan atau objek dan layanan tangibles. Membuat peraturan pembatasan jam malam lingkungan sekitar, melaksanakan siskamling dan memperketat keamanan saat malam hari agar tidak terjadi lagi kasus tawuran. Baik, selanjutnya ada mengelola biaya dan perubahan perilaku. Produk inti atau manfaat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para pemuda atau anak-anak remaja mengenai bahaya dari perilaku tawuran dan menghilangkan kebiasaan perilaku negatif tersebut. Perilaku aktual atau perilaku mengadakan sosialisasi dan himbauan terhadap para remaja dan orang tua di lingkungan masyarakat dan sekolah mengenai biaya yang akan ditimbulkan dari perilaku tawuran. Nah, selanjutnya ada produk tambahan atau objek dan layanan tangibles. Di sini ada membuat peraturan pembatasan jam malam di lingkungan sekitar, melakukan siskamling dan memperketat keamanan saat malam hari agar tidak terjadi lagi kasus tawuran dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, selanjutnya biaya moneter. Yang pertama ada biaya sosialisasi, yang kedua ada biaya pengadaan fasilitas yang dibutuhkan, dan selanjutnya ada biaya non moneter. Yang pertama ada membuat organisasi Karang Taruna di lingkungan masyarakat untuk menciptakan aktivitas dan perilaku yang positif di kalangan remaja. Yang kedua dan terakhir, pihak masyarakat melakukan sweeping 2 hari dalam seminggu. Selanjutnya ada saluran distribusi. Penyaluran distribusi dari pemasaran sosial mengenai tindakan bahaya tawuran yang terjadi di Cianjur menggunakan distribusi level 3, di mana dalam penyampaian pesan mengenai sosialisasi yang akan dilakukan dengan menyebarkan surat edaran ke masing-masing sekolah yang ada di sekitaran Kecamatan Cianjur. Kemudian dengan bantuan seluruh kepala sekolah yang ada di Kecamatan Cianjur, surat edaran tersebut akan diserahkan kepada orang tua siswa di masing-masing sekolah.
Lalu sampai akhirnya surat edaran tersebut akan diinformasikan kepada siswa atau anak-anak remaja. Di sini ada tabel kepolisian setempat, lalu ke seluruh kepala sekolah di Kecamatan Cianjur, lalu ke siswa atau anak-anak sekolah remaja, lalu orang tua siswa di tiap sekolah di daerah Cianjur. Selanjutnya ada menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi. Menciptakan pesan ini adalah elemen-elemennya dan keterangannya. Di sini akan dijelaskan pesan utamanya, jangan mudah terhasut oleh omongan orang lain, lebih mementingkan aktivitas yang lebih positif, memilih pergaulan yang baik atau positif. Di sini ada sasaran pemirsa, masyarakat yang tinggal di sekitaran Gang Al-Falah di Kecamatan Cianjur dihebohkan oleh aksi tawuran yang kerap kali terjadi. Perilaku tawuran ini muncul dikarenakan adanya sisi saling provokasi antar remaja sehingga menyebabkan terjadinya aksi tawuran yang meresahkan masyarakat Gang Al-Falah dan para pengguna jalan. Terjadinya perilaku tawuran ini sudah berlangsung sejak bulan Maret 2021. Namun pada saat ini kasus tawuran tersebut sudah sangat jarang terjadi. Upaya yang dilakukan dari pihak keamanan kepolisian setempat yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai tindakan bahaya dari aksi tawuran tersebut. Dan selanjutnya ada tujuan komunikasi. Di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui atau knowledge objektif bahaya melakukan aksi tawuran akan menimbulkan efek negatif. Yang kedua ada dipercayai atau belief objektif. Bahwa bahayanya aksi tawuran dapat membahayakan orang lain, terutama diri sendiri. Yang ketiga ada hal yang harus dilakukan atau behavior objektif, adalah menghindari ajakan hal yang negatif atau tawuran. Di sini ada manfaat untuk dijanjikan. Keterangannya mengetahui atau knowledge, Anda dapat mengetahui informasi serta menambah wawasan mengenai bahayanya aksi tawuran. Hanya ada support to promise. Di sini ada 3. Yang pertama ada kisah nyata dan efek buruk dari orang-orang atau remaja yang melakukan aksi tawuran. Yang kedua ada kisah kehilangan tentang kematian anggota keluarga yang sering melakukan aksi tawuran. Yang terakhir atau ketiga, banyak berita secara nyata yang menggambarkan efek negatif dan tawuran. Di sini ada pembukaan. Di sini ada 4. Yang pertama ada melihat internet, dan kedua melihat sosial media, yang ketiga mendengarkan cerita orang tua, dan yang keempat ada mengobrol dengan orang dewasa atau pembicaraan dan informasi yang dicari mengenai tidak baiknya mengikuti aksi tawuran. Yang terakhir ada penentuan posisi. Orang yang mengikuti aksi tawuran dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pendekatan kedua melalui sosialisasi dan kelompok karang taruna. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syah dengan nilai 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang media promosi, yaitu jenis utama media pemasaran sosial. Yang pertama ada iklan, yaitu media berbayar dan pengumuman layanan publik yang berbayar. Contohnya yaitu baliho dan surat edaran. Yang kedua ada hubungan masyarakat. Dalam hubungan masyarakat yaitu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama anak remaja, mengenai bahayanya aksi tawuran. Yang ketiga ada bahan cetak, yaitu contohnya seperti surat edaran, banner, dan baliho. Yang keempat ada barang promosi khusus. Di sini itu untuk memasang baliho di daerah-daerah tertentu. Yang kelima ada tanda-tanda dan tampilan, yaitu baliho yang berisikan himbauan untuk tidak melakukan aksi tawuran. Yang keenam yaitu ada penjualan pribadi, yaitu pertemuan 4 mata secara langsung dan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan para remaja. Dan yang terakhir yaitu media populer, contohnya seperti media sosial, Instagram, Facebook, maupun Twitter. Selanjutnya ada profil jenis media utama. Pertama ada media, contohnya seperti surat langsung. Kedua ada internet.
selektivitas yang tinggi, biaya rendah, kemampuan interaktif. Yang ketiga ada fleksibilitas, keterpaparan berulang yang tinggi, biaya rendah, persaingan pesan rendah, selektivitas posisi yang baik. Yang keempat yaitu penerimaan lokal yang baik, selektivitas geografis dan demografis yang tinggi, dan biaya yang rendah. Yang ketiga ada batasan. Di sini ada 2 poin yaitu exposure sekilas, perhatian rendah, medium, setengah, dan mendengar, audiens yang terfragmentasi. Yang kedua ada biaya exposure yang relatif tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Tawuran merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama. Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau secara bersama-sama. Istilah tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Masalah tawuran ini tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Padahal seharusnya warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng atau sekelompok anak remaja. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika mereka itu takut dengan geng atau kelompok-kelompoknya. Upaya penanggulangan kenakalan remaja sudah semestinya dimulai dari pengetahuan dan wawasan yang cukup mengenai sebab dan akibat yang akan diterima apabila melakukan penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab bukan hanya orang tua dari para remaja tersebut, melainkan membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam menanggulangi kasus tawuran antar remaja, yaitu sekolah, guru, pihak berwenang, dan aparat pemerintahan setempat. Selain itu diperlukannya pendekatan-pendekatan yang tepat dalam penanganan dan penanggulangan dari perilaku kenakalan remaja. Sarannya, kami menyarankan untuk para pembaca mencari informasi lebih banyak lagi agar menambah pengetahuan dan wawasan tentang kasus tawuran antara pelajar. Karena dalam tawuran pelajar sangat tidak baik bagi generasi bangsa, lebih tepatnya merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak yang terjadi tawuran antar pelajar pun akan mengakibatkan korban jiwa dan merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan TKP yang sering terjadinya aksi tawuran. Kurangnya keamanan di Jalan Raya Siliwangi ini menjadi celah bagi para remaja untuk melakukan aksinya. Aksi tawuran ini berawal dari dipicu oleh karena adanya saling ejek antar warga dan remaja. Ini bisa dilihat lokasi aksi tawuran tersebut.